Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, opa dan oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa segala dosa yang kita lakukan diampuni. Tetapi satu dosa yang tidak diampuni ketika kita menghujat Roh Kudus. Hari ini orang-orang dalam Injil tadi, ahli-ahli Taurat berkata bahwa Yesus kerasukan Beelzebul, karena ketika Yesus mengajar begitu banyak kuasa dan mujizat yang Yesus lakukan. Oleh karena itu, kuasa Yesus melebihi kuasa apapun di dunia ini. Dan kuasa yang sama telah diwariskan kepada kita lewat sakramen permandian, sakramen Ekaristi, sakramen Tobat, dan juga sakramen Krisma yang kita terima. Maka ketika kita senantiasa melekatkan diri dan hidup kita pada hidup Yesus, kita pun akan memiliki daya dan kuasa untuk menghalau setiap kuasa jahat atau kuasa kegelapan. Karena kuasa jahat tugasnya adalah menghancurkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Dan untuk menghalau kuasa kegelapan, Yesus mengingatkan kepada kita untuk selalu dan senantiasa bersatu dengan Yesus. Maka setiap hari kita merayakan Ekaristi Kudus, bersatu dengan Yesus untuk melawan kekuatan jahat. Dengan demikian kita pun mampu menghadirkan kerajaan damai di atas muka bumi ini ketika kita senantiasa membangun kerjasama dan menyatukan dan melekatkan diri dan hidup kita pada hidup Yesus.